Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah juala bersama-sama kita telah dapat membaca, melantunkan, menyimak serta mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang bersama-sama kita mengawalinya dari ayat ke-67 sampai dengan ayat ke-77 dari surah Al-Hijr. Mudah-mudahan atas segala perjuangan, kesabaran, ikhtiar yang kita lakukan dalam mempersiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran ini, semoga Allah membukakan pintu rahmat, barakah, dan hidayahnya untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita melanjutkan untuk mendapati pesan-pesan yang terkandung di dalam ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini, alangkah baiknya sebagaimana biasa kita memperhatikan sejenak atas apa yang telah kita dapati di dalam ayat-ayat sebelumnya. Nah, sebagaimana kita dapati Bapak dan Ibu bahwa sejak kita mendapati di dalam ayat ke-51, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengantarkan kepada kita semuanya berita mengenai bagaimana keberadaan Nabi Ibrahim alaihissalam yang kedatangan para tamu-tamu yang ternyata adalah para malaikat yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga bagaimana Nabi Ibrahim telah menunjukkan pelayanan dan akhlak yang luar biasa dengan menghormati para tamu-tamu yang hadir di kediamannya walaupun tidak mengetahui bahwa siapa sesungguhnya para tamu itu sendiri. Dan kemudian Allah berikan hadiah yang luar biasa dengan berita gembira akan kehadiran putranya melalui istri daripada Nabi Ibrahim, yaitu dengan kehadiran Nabi Ishak alaihissalam. Dan kemudian kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana para malaikat itu kemudian menyampaikan berita bahwa mereka diutus untuk datang kepada kaum yang telah melakukan perbuatan dosa. Dan kemudian kita telah mendapati pula kemarin Bapak dan Ibu bahwa bagaimana melalui ayat-ayat yang sebelumnya kita mendapati bahwa Nabi Lut alaihissalam telah mendapatkan misi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghantarkan pesan-pesan Allah kepada kaumnya. Namun begitu banyak surah dan ayat-ayat yang telah menyajikan berita mengenai apa yang telah didapati oleh Nabi Lut di dalam menyampaikan pesan-pesan ini, yaitu berupa penolakan-penolakan dan bahkan penghinaan daripada kaum yang dimana Nabi Lut menyampaikan pesan-pesan dakwah itu sendiri. Dan sebagaimana kita dapati Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah bahwa di dalam ayat yang telah sama-sama kita baca kemarin mulai dari ayat ke-61 sampai dengan ayat ke-66 yang disebutkan bahwa setelah para utusan sampai ke tengah pengikut Nabi Lut, maka kemudian mereka tidak mengenalnya, sama seperti halnya ketika Nabi Ibrahim tidak mengenal siapa sesungguhnya yang datang itu. Dan kemudian kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana disampaikan oleh para malaikat itu bahwa mereka telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan pesan kepada Nabi Lut, yaitu untuk segera meninggalkan tempat itu bersama keluarganya. Dan bahkan betapa detailnya diatur di dalam ayat sebagaimana kita dapati dalam ayat ke-65. Berangkatlah bersama keluargamu pada sebagian malam dan ikutilah mereka dari belakang. Dan janganlah seorang pun dari kamu menoleh ke belakang dan teruslah berjalan ke tempat kamu diperintahkan. Dan kami beritahukan keputusan ini kepadanya bahwa sisa mereka, yaitu orang-orang yang durhaka itu harus binasa pada pagi hari. Nah, itulah Bapak dan Ibu yang kita dapati bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan pesan kepada kita semuanya melalui peristiwa Nabi Lut alaihissalam ini. Bahwa Allah menyelamatkan terlebih dahulu Nabi Lut alaihissalam dan juga para pengikutnya sebelum Allah menimpakan azab itu kepada kaumnya. Dan kita ingat pula bahwa peristiwa seperti ini, penyelamatan seperti ini, sebagaimana pernah kita telusuri dalam kita menelusuri kisah Nabi Musa pada saat itu. Allah selamatkan terlebih dahulu Nabi Musa dan pengikutnya. Baru kemudian Allah tenggelamkan Fir'aun bersama seluruh pasukan dan kroni-kroninya. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, sekarang kita melanjutkan pesan-pesan yang kita dapati di dalam ayat ke-67 sampai dengan ayat ke-77 pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada godaan syaitan yang terkutuk.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ayat ke-67. Waja'a ahlul madinati yastabshirun. Lalu datanglah penduduk kota bergembira ria. Dan di dalam tafsir Abdullah Yusuf Ali disampaikan keterangannya bahwa kegembiraan mereka mendatangi kediaman Nabi Lut itu dikarenakan mereka mengetahui bahwa mereka mendapat berita bahwa di rumah Nabi Lut ada tamu-tamu yang istimewa, yaitu anak-anak muda yang menjadi incaran mereka. Maka ayat ke-68, Qala inna haula'i dhaifi fala tafdahun. Lut berkata, mereka itu tamuku, janganlah kamu membuat aku malu. Maka ayat ke-69, Wattaqullaha wa la tuhzun. Takutlah kamu kepada Allah dan janganlah membuat aku terhina. Ayat ke-70. Qalu awalam nanhaka 'anil alamin. Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu berbicara kepada semua orang? Ayat ke-71. Qala haula'i banati in kuntum fa'ilin. Ia, Lut berkata, itu ada putri-putriku. Dan Abdullah Yusuf Ali menambahkan keterangan di dalamnya. Kawinilah jika kamu mau melakukannya. Maka pada ayat ini Bapak dan Ibu kita bisa mendapati bahwa bagaimana para ulama dan mufassir dan khususnya di dalam tafsir Abdullah Yusuf Ali ini, bahwa Nabi Lut alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau adalah seorang pemimpin. Maka ketika ia mengatakan bahwa haula'i banati, bahwa mereka itu adalah putri-putriku, dan kawinilah jika kamu mau melakukannya, maka yang dimaksudkan oleh Nabi Lut dalam hal ini bukanlah semata hanya putri biologisnya, tetapi maksudnya adalah kaum perempuan yang berada di dalam wilayah itu. Ayat ke-72. La'amruka indahum lafi saqratihim ya'mahun. Sungguh, demi hidupmu, hai Nabi, dalam kemabukannya, mereka mengembara kebingungan kian kemari. Pada ayat ini kita bisa mendapati, Bapak Ibu sekalian, bahwa terdapat sumpah dalam hal ini. La'amruka, demi hidupmu. Yang kalau sehari kita memperhatikan di dalam uraian yang disajikan oleh para ulama kita, dan terutama dalam tafsir yang diterbitkan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, dijelaskan bahwa sumpah terkait dengan umur ini adalah merupakan satu-satunya sumpah terkait dengan umur yang terdapat di dalam Al-Quran. Di mana disebutkan bahwa ayat ini menerangkan penegasan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh kaum Lut itu, perbuatan homoseksual dan lesbian yang dilakukan mereka, adalah benar-benar perbuatan keji dan sesat, karena itu wajib dijauhi dan ditinggalkan. Dan disampaikan pula untuk memperkaya khazanah kita pada pagi hari ini, bahwa orang Arab biasanya bersumpah dengan menyebut umur seseorang. Namun dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan umur dan kehidupan Nabi Muhammad SAW yang tujuannya ialah untuk menunjukkan keutamaan Nabi Muhammad SAW. Meskipun ada beberapa mufassir yang menganggap bahwa yang bersumpah dalam ayat ini adalah para malaikat, namun sesungguhnya
Sebagian besar dari para ulama meyakini bahwa itu adalah sumpah Allah terhadap umur Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana di dalam ayat ini Allah menunjukkan keutamaan keberadaan Nabi Muhammad SAW. Ayat ke-73. Fa'akhadhathumus sayhatu musyriqin. Tetapi suatu ledakan dahsyat menyergap mereka menjelang pagi. Ayat ke-74. Faja'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Kami jungkir balikkan kota-kota itu dan kami hujani mereka dengan belerang keras seperti tanah liat dibakar. Pada ayat ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam keterangan yang disajikan dalam tafsir Abdullah Yusuf Ali, kota-kota Sodom dan Gomorrah benar-benar hancur. Bahkan tempatnya yang persis sudah tak dapat dipastikan lagi. Tetapi bekas dataran belerang itu masih ada di arah sebelah jalan raya antara Arab atau Hijaz dan Suria. Bagi musafir di sekitar Laut Mati, seluruh tempat itu memperlihatkan pemandangan tandus yang sungguh mengenaskan, yang memang benar-benar mengesankan adanya suatu azab yang mengerikan karena perbuatan maksiat yang sudah di luar batas itu. Ayat 75. Inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Sungguh itu adalah tanda-tanda bagi mereka yang dapat mengerti dengan isyarat. Wa innaha labisabilim muqim, dan kota-kota itu ada di tepi jalan raya. Inna fi dzalika laayatal lil mu'minin. Sungguh itu adalah suatu tanda bagi mereka yang beriman. Nah, pada ayat ke-77 ini kita bisa mendapati satu keterangan di dalamnya. Ketika dalam ayat ke-75 ditujukan kepada semua orang yang dapat memahami tanda-tanda yang diberikan oleh Allah, maka ayat 76 sampai 77 ini khusus ditujukan kepada mereka yang menggunakan jalan raya Arab Suria. Buat mereka ketandusan itu sudah lebih memberikan pengertian dan peringatan bagaimana sesungguhnya sepatutnya menyikapi kehidupan ini. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita memperhatikan atas apa yang Allah sajikan di dalam ayat-ayat ini, yang merupakan peringatan besar bagi kita semuanya, mengenai apa yang berlaku di dalam kehidupan pada masa Nabi Lut alaihissalam, dan sesungguhnya sebagaimana peringatan yang telah dihadirkan dalam peristiwa para nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Al-Qur'an itu adalah merupakan peringatan dan pembelajaran serta penyampaian berita gembira bagi seluruh umat manusia sampai dengan akhir kehidupan ini, maka sesungguhnya peringatan-peringatan yang kita dapati dalam Al-Qur'an ini menjadi kewaspadaan dan peringatan pula bagi kita yang menjalani kehidupan hingga saat ini. Dan betapa sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, kalau saat kita memperhatikan betapa mengerikannya sesungguhnya ancaman yang telah Allah berikan dan disajikan sebagaimana dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini dan hari kemarin. Dan kita bisa mendapati bahwa betapa dahsyatnya dan mengerikannya sesungguhnya ancaman yang telah Allah berikan kepada tindak dan perbuatan yang telah dilakukan melalui peristiwa yang dihadirkan pada kaum Nabi Lut ketika itu, dan juga yang terus berlangsung hingga akhir kehidupan ini. Bahwa di dalam Al-Quran kita bisa mendapati bagaimana terminologi daripada sayhata yang kita dapati di dalam ayat ini, yang untuk menggambarkan sebuah ledakan yang sangat dahsyat, suara yang mengguntur dan mengerikan itu Allah sajikan bukan hanya dalam peristiwa yang dihadapi oleh Nabi Lut terhadap kaumnya, namun juga pada Nabi dan Rasul yang telah diutus pula sebelumnya. Kita bisa mendapati Bapak Ibu sekalian sebagaimana Allah sajikan di dalam surah Al-Qamar di dalam ayat ke-31.
Inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muhtadhir. Kami kirimkan atas mereka suara yang keras mengguntur, maka jadilah mereka seperti batang-batang kering yang lapuk. Sebagaimana kita bisa mendapati dalam peristiwa pada kaum yang kepada mereka dihantarkan pesan-pesan tauhid yang telah dihantarkan oleh Nabi Shalih alaihissalam. Dan begitu pun kita bisa mendapatinya bagaimana di dalam ayat ke-67 pada surah Hud pada surah 11. Wa akhadhal ladzina dhalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Dan pada ayat ke-94 pada surah Hud pada surah ke-11. Walamma jaa amruna najjayna syu'aiban walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa akhadhatil ladzina dhalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Sedang orang yang zalim dibinasakan oleh suara yang mengguntur sehingga mereka mati bergelimpangan di dalam rumahnya. Maka kita bisa mendapati kembali bagaimana Allah menyampaikan di dalam ayat ini. Allah selamatkan terlebih dahulu Nabi dan utusan-utusan Allah serta para pengikutnya sebelum kemudian Allah menimpakan azab itu kepada kaum yang telah melakukan pengingkaran terhadap apa yang telah disampaikan oleh para nabi dan rasul. Dan begitu pun Bapak Ibu sekalian kita mendapati bahwa selain daripada ayat ke-73 yang kita baca pada pagi hari ini mengenai bagaimana Allah menggambarkan mengenai suara yang keras dan mengguntur itu sendiri, di dalam ayat ke-83 Allah sampaikan fa'akhadhathumus sayhatu musbihin. Maka di dalam surah ini pun dalam peristiwa Bani Hijr kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari. Dan dalam peristiwa ketika Nabi Hud alaihissalam menyampaikan pesan dakwah pula kepada kaumnya, ketika mereka melakukan pengingkaran terhadap apa yang telah disampaikannya, maka Allah menyampaikan pada ayat ke-41 dalam surah ke-23, surah Al-Mu'minun. Fa'akhadhathumus sayhatu bil haqqi faj'alnahum ghutha'an fabu'dal lil qaumil zalimin. Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir, maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. Dan pada surah Al-Ankabut ayat ke-40, maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak menzalimi, tidak hendak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang sesungguhnya menzalimi diri mereka sendiri. Wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Yauma yasma'una as-sayhata bil haqqi dzalika yaumul khuruj. Yaitu pada hari ketika mereka mendengar suara dahsyat dengan sebenarnya, itulah hari keluar dari kubur. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa mendapati bahwa betapa beruntunnya sesungguhnya ancaman-ancaman sebagaimana Allah telah menggambarkan dan telah berlaku pada kaum-kaum terdahulu. Dan bahkan kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah menyampaikan faja'alnaha 'aliha safilaha wa amtorna 'alaihim hijaratan min sijil. Kami jungkir balikkan kota-kota itu dan kami hujani mereka dengan belerang keras seperti tanah liat dibakar. Sebagaimana kita bisa mendapati Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Allah menyajikan kepada kita semuanya dalam surah ke-105 dalam surah Al-Fil, bagaimana Allah menyampaikan kepada kaum-kaum yang telah melakukan pendurhakaan, yaitu ketika mereka ingin meruntuhkan Ka'bah itu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia?
Wa arsala alaihim tayran ababil, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, tarmihim bihijaratim min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Nah, maka inilah yang kita dapati di dalam ayat ke-74. Allah menggunakan wa amtorna alaihim hijaratam min sijil, dan di dalam ayat keempat pada surah ke-105 ini, tarmihim bihijaratim min sijil. Maka kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah menggambarkan kepada kita semuanya atas orang-orang yang telah ditimpakan azab yang demikian. Maka Allah sebutkan di dalam ayat kelima pada surah 105 ini, faja'alnahum ka'asfim ma'kul, dan sesungguhnya mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat itu, luluh lantak tidak berdaya. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, betapa Allah menyampaikan peringatan yang begitu kerasnya untuk kita menjauhi dan untuk semoga kita berlindung dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala perbuatan yang disebutkan dalam peristiwa kaum Nabi Lut ini. Semoga perbuatan-perbuatan ini Allah musnahkan keberadaannya dari muka bumi ini. Dan semoga pula kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga azab-azab yang disebutkan di dalam ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini, apalagi kita memperhatikan pula bukti daripada azab-azab ini telah Allah tunjukkan begitu jelas dan nyatanya di hadapan kita semuanya, dan bahkan berlaku pula kepada kaum-kaum yang telah melakukan pengingkaran terhadap apa yang telah disampaikan oleh para nabi dan rasul yang telah diutus kepada mereka. Semoga hal ini benar-benar menjadi sebuah peringatan dan sekaligus pembelajaran bagi kita semuanya. Semoga Allah lindungi dan Allah jaga dan jauhkan sejauh-jauhnya kita semuanya dari perbuatan-perbuatan yang tidak Allah sukai, yang Allah murkai, sebagaimana kita dapati dalam ayat-ayat yang kita baca dalam peristiwa Nabi Lut alaihi salam ini. Nah, Sadaqallahul Azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat sama-sama kita telusuri pada pagi hari ini, di dalam kita menelusuri ayat-ayat ke-67 sampai dengan ayat ke-77, yang kemudian kita bisa mendapati bagaimana Allah telah memperkaya penegasannya melalui surah dan ayat-ayat yang lainnya. Semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, benar-benar menjadi cara kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala dosa dan kesalahan dan maksiat kepada Allah yang telah dilakukan pada hari kemarin ataupun hari sebelumnya. Saya berdoa dan berharap pula memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barakah, hidayah dan maghfirah serta ridhonya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada ilmu pada kita melainkan hanya atas apa yang Allah ajarkan, Allah titipkan, Allah amanahkan kepada kita semuanya. Dikarenakan sesungguhnya hanya Allah yang maha mengetahui dan Allah pula yang maha bijaksana. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin Bapak dan Ibu